Ras Madihita Saluhutna Manjua-jua. Perkenalkan, nama saya Novita Marlina Borpanjaitan, NIM 2007030445. Saya jurusan Sastra Batak dan dosen pembimbing saya Muhammad Sapri Lubis. Di sini saya selaku mahasiswa USU Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan prospek kerja untuk sastra Batak dan pemanfaatan di bidang teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prospek kerja di bidang sastra Batak. Baik, di sini seperti yang kita tahu, sastra dan bahasa daerah itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari sastra dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan itu seperti kayak di Jawa, Sunda, Bali, Melayu, Batak, Minangkabau, Bugis, dan masih banyak lainnya. Oke, di jurusan ini kita akan mempelajari bagaimana prospek kerjanya dan di mana aja dia bekerja. Kenapa kita harus memilih jurusan sastra dan bahasa daerah ini? Karena ya banyak sekali untungnya yang diperoleh dari kelulusan sastra dan bahasa daerah. Oke, di sini prospek kerjanya itu kamu akan mampu menggunakan bahasa daerah. Misalnya bahasa daerah Batak Karo, Batak Pakpak, dan masih banyak lain bahasa-bahasa yang akan kita pelajari dan bisa kamu kuasai. Dan selain itu bisa juga mahir dalam meneliti kebahasaan, sastra, dan juga pernaskahan. Jadi cocok sekali kalau bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi banyak yang bilang kalau sastra Batak aneh-aneh gitu jurusannya. Mereka nggak tahu peluang kerjanya itu di mana aja. Buktinya di Kementerian Pendidikan bisa, bukan harus dengan jurusan kayak harus misalnya jadi guru, ngambil SPD baru bisa sekolah, cita-citanya jadi guru. Jadi masih bisa kayak di sastra ini bisa menjadi itu kayak kerja di Kementerian Pendidikan, terus kebudayaan. Di kebudayaan itu biar kebudayaan kita nggak mati gitu, biar tetap berkembang. Karena kita ketahui zaman sekarang ini banyak budaya yang sudah hilang. Jadi kita sebagai mahasiswa sastra Batak, kita harus mampu memperkembangkan kebudayaan agar kebudayaan nenek moyang yang udah diterapkan sampai sekarang itu tidak mati. Jadi buat kita yang apalagi yang jurusan kayak yang saya pilih ini, ya kita harus tetap bangga dengan jurusan kita. Prospek kerjanya itu di era yang sekarang ini, jurusan sastra dan bahasa daerah itu sangat banyak dibutuhkan untuk melestarikan bahasa dan budaya daerah. Prospek kerjanya itu bisa untuk meneliti bahasa dan budaya di Indonesia. Sementara yang kita pilih jurusan kita sendiri ini malah nggak ada, karena mereka kayak yang saya bilang tadi, banyak mereka mengira itu jurusan kayak nggak penting, nggak ada peluang kerja. Mereka salah, itu banyak banget peluang kerja. Jadi kalian jangan pernah mikir kalau misalnya jurusan itu dibuat nggak ada peluang kerjanya. Pasti ada. Nggak mungkin sesuatu
jurusan itu semua jurusan pasti ada peluang kerjanya, pasti ada. Mungkin ya saat ini yang belum ada apa pekerjaan ya mungkin belum rezeki, mungkin suatu saat nanti pasti dapat. Jadi buat kita yang masih masih duduk di bangku kuliah dengan jurusan ini, kita harus tetap semangat, jangan pernah kita bilang kita salah memilih jurusan. Dan di sini kita baru tahu juga, dan saya sendiri baru tahu, saya pikir kebudayaan itu tentang kerjanya di yang kayak yang saya bilang tadi, yang di Kementerian Pendidikan, ternyata bisa juga bekerja di sektor perbank. Kenapa bisa bekerja di situ? Karena mereka membutuhkan bahasa daerah. Jadi kita benar-benar banyak banget peluang kerjanya. Jadi kita nggak boleh salah memilih. Karena ada beberapa masyarakat yang ada menginginkan pelayanan menggunakan bahasa daerah. Nah, bisa kita lihat di sini, di dunia perkuliahan kita, yang ingin mendalami sastra dan bahasa daerah tertentu di bangku perkuliahan, dan beberapa pilihan. Di antaranya ya sastranya banyak yang di perkuliahan, misalnya kayak sastra Jawa, sastra Arab, sastra Melayu gitu. Dan ada juga kayak yang saya ini sastra Batak. Jadi banyak pilihan, nggak harus juga sastra Batak, bisa juga sastra Jawa, sastra Melayu, dan sastra Minangkabau, dan banyak lainnya. Dan dan sastra daerah menyiapkan menjadi guru bahasa daerah. Di sini mengambil jurusan sastra dan bahasa daerah itu sebagai pilihan studi dan selanjutnya kita akan banyak mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan daerah. Kita di sini duduk di bangku kuliah, kita akan ditempa selama 4 tahun dengan atau bisa disebut dengan 8 semester untuk meraih gelar sarjana sastra atau sarjana humaniora, tergantung dengan fakultas dan kampus kamu menuntut ilmu. Beberapa mata kuliah yang seperti fonetik, fonologi, morfologi, sataksis, semantik, pramaktik, dan masih banyak lainnya. Juga mau pengajian puisi, prosa, drama, dan banyak dijumpai di sastra dan bahasa daerah. Oke, di sini sudah jelas mungkin bagaimana prospek kerja di bidang sastra daerah, sastra Batak dan bahasa daerah. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi bagaimana pemanfaatan teknologi di bidang sastra Batak. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi pada jurusan sastra Batak. Di era sekarang ini, teknologi sudah banyak digunakan semua orang, bahkan menjadi bagian dalam kehidupan. Begitu pula dengan dunia pendidikan atau pekerjaan. Seperti yang berkaitan dengan judul kita sekarang ini, jurusan sastra daerah seperti jurusan Batak, sastra daerah memiliki sangat berhubungan dengan budaya lokal, namun teknologi juga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Contohnya di saat kita mengerjakan sebuah materi atau tugas kuliah, seseorang tenaga pengajar atau dosen, bahkan mahasiswa juga akan melibatkan teknologi dalam pengerjaannya. Apalagi di saat ini dalam menuliskan sebuah aksara saja yang dahulu ditulis dalam kayu ataupun bambu serta tulang belulang, sekarang ini sudah bisa dikerjakan melalui komputerisasi. Dari hal ini kita dapat melihat setradisional apapun pastinya akan bersangkutan dengan yang namanya teknologi
sekarang ini. Nah, begitu juga prospek pekerjaan untuk sastra daerah ini, seperti yang sudah aku bahas sebelumnya yang tadi, mengenai prospek pekerjaan yang bersangkutan dengan sastra Batak. Misalnya, seperti jurnalis. Seorang jurnalis tentunya harus menguasai teknologi dalam mencari sebuah informasi. Cepat adalah sebuah teknologi. Bahkan melakukan penyusunan sebuah berita, apalagi saat ini berita online lebih banyak diminati oleh masyarakat. Yang sekarang ini, dari hal ini kita dapat perlu menguasai dan pemahaman mengenai teknologi. Jadi, intinya hampir keseluruhan pekerjaan akan melibatkan yang namanya teknologi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita memilih jurusan ini. Lebih kurangnya kata-kata yang saya sampaikan tadi, misalnya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Horas Manjua-Jua.